Halo guys, kembali lagi dengan saya Kak Mel. Jadi Kak Mel bakalan buat video tentang ungkapan hati ya, kali ini tentang suara hati kita, apalagi di saat kita itu jauh dari orang tua. Jadi kalau kalian penasaran sama video ini, kalian tonton terus video aku dan jangan pernah skip video aku. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komen. Oh ya, aku lupa. Jangan lupa untuk di subscribe video channel aku ya. Oh ya, kalian pernah nggak ngerasain kalau kalian itu lagi ada di keramaian, kalian itu bersama teman-teman kalian, kalian itu sedang tertawa, kalian itu sedang berbicara, bahkan kalian itu sedang bersenang-senang. Pernah nggak kalian ngerasain itu? Otomatis pasti pernah. Jadi alasan kita itu pergi keluar, pergi bersama teman-teman kita itu hanya untuk melepaskan kelelahan yang ada dalam diri kita, untuk mencari senang, supaya pola pikiran kita itu menjadi segar kembali. Itu adalah alasan kita kenapa kita selalu keluar bersama teman-teman. Tapi kenapa kalian itu bersedih di saat kalian itu berada di dalam kamar tidur kalian? Kenapa kalian itu menangis? Dan kenapa kalian itu hanya bisa berteriak di dalam hati kalian kalau kalian itu sedang lelah? Mungkin kalian sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa sehingga kalian bisa mengeluarkan air mata kalian begitu aja tanpa ada alasan. Ataupun walaupun kalian itu sedang bahagia bersama teman-teman kalian, tapi dalam hati kalian itu sedang menangis. Kenapa bisa itu terjadi? Apa alasannya? Kamu mengeluarkan air mata kamu hanya untuk menangisi satu masalah. Kamu pernah berpikir nggak? Kalau orang tua kami itu bahagia di saat mendengar kabar anaknya itu sedang baik-baik aja. Pernah nggak kamu berpikir, kamu melihat ataupun mendengar orang tua kami itu tertawa ataupun tersenyum di saat mereka tahu kamu itu sudah makan? Kamu tahu nggak kenapa orang tua kamu itu tidak pernah ngeluh sama kamu, walaupun kamu itu di perantauan sana sedang bekerja, tapi mereka itu tidak pernah ngeluh akan apa yang sedang terjadi terhadap mereka, apa yang sudah mereka alamin, dan kekurangan apa yang sedang mereka miliki pada saat itu. Kamu pernah berbicara ataupun menanyakan ini nggak kepada orang tua kamu? Mak, Pak, apakah hati kalian pada saat ini sedang bahagia atau tidak? Di saat kalian menelpon kedua orang tua kamu, apakah kamu bertanya seperti itu? Kalian pasti hanya bertanya, apa kabar? Sudah makan atau belum? Otomatis mereka itu bakalan menjawab, kabar kami itu baik-baik aja, kami sudah makan enak pada hari ini. Tapi coba kalian itu bertanya kepada kedua orang tua kalian, apa yang sedang terjadi pada hari ini dan apa yang kalian rasakan sebenarnya pada hari ini? Mak, Pak, apakah kalian sedang bersedih atau sedang bahagia pada hari ini? Saya yakin orang tua kalian itu pasti berkata kepada kalian, kami sedang bahagia, nak. Kami sedang makan enak. Hari-hari kami semuanya berjalan dengan lancar. Beras kami masih ada, masih banyak. Dan kesehatan kami sama seperti dulu. Masih baik-baik aja intinya di rumah kita ini. Dan itulah yang dikatakan kedua orang tua kita di saat kita menanyakan hal itu. Terus kenapa kalian ngeluh? Kenapa kalian itu merasa kalau kalian itu adalah anak yang tidak berguna? Kenapa kalian merasa selalu aja kurang kebahagiaan yang kalian berikan kepada orang tua kalian? Padahal orang tua kita itu bahagia di saat kita itu sudah makan, di saat kita itu baik-baik aja di perantauan sini. Kenapa kita harus ngeluh dan kenapa kita pengen berteriak di malam hari? Dan kenapa kita itu selalu bilang, Tuhan, kenapa aku terlahir seperti ini? Yang gak pernah bisa membahagiakan kedua orang tuaku secara maksimal. Maksud kamu ngomong seperti itu apa?
Bukankah orang tua kita itu sudah bahagia di saat mendengar kita itu baik-baik aja? Itu adalah kebahagiaan orang tua kita, guys. Iya, saya paham. Kalau di luar sana kita melakukan hal yang bahagia, hal yang membuat kita senang, itu adalah semuanya itu hanya pura-pura. Kita hanya mengenal, kita akan merasakan kegagalan itu di saat malam hari, di saat kita itu mau tidur. Kita tidur, kita terlentang di kasur kita, yang hanya bisa menyaksikan kesedihan, yang hanya bisa menyaksikan air mata kita hanyalah dinding kamar kita dan juga tempat tidur kita. Tempat tidur kita, bantal kita lah yang bisa, yang hanya menampung air mata kita, dan dinding adalah saksi di saat kita itu menangis, di saat kita itu lelah, di saat kita itu butuh dukungan, di saat kita itu curhat dalam hati kita, dalam kamar kita itu hanya dinding kamar kita lah saksinya, dan yang hanya bisa menjadi pendengar setia kita. Jadi untuk apa kita menyesal? Untuk apa kita menangis, guys? Untuk apa kita bersedih? Dan untuk apa kita stres di perantauan sini? Padahal orang tua kita itu bahagia, sederhana. Cukup mendengar kita baik-baik aja, cukup mendengar kita makan aja, mereka itu sudah bahagia. Bagaimana kalau kita itu memberikan yang lebih dari situ kepada orang tua kita? Please, jangan memaksakan diri untuk melakukan yang di luar kemampuanmu kepada kedua orang tuamu. Mereka itu tidak butuh itu semua, guys. Mereka hanya butuhkan adalah kabarmu yang baik-baik aja. Cukup. Itu yang mereka butuhkan di saat kamu jauh di perantauan sana. Gak ada yang lain, guys. Jadi aku pengen mengajak kalian semua itu yang sedang merasakan apa yang aku sampaikan pada hari ini, yang di saat kalian itu lagi frustasi, yang di saat kalian itu lagi lelah pada saat ini, aku ingin mengajak kalian berdiam dirilah di dalam kamar kalian. Istirahatkan badan kalian yang sudah lelah. Istirahatkan hati kalian yang sudah lelah, dan istirahatkan pikiran kalian yang sudah lelah, yang sudah capek akan dunia ini. Dan bicaralah dalam hatimu, Tuhan, sanggupkan aku untuk berdiri, bukan karena mereka, bukan karena pasangan aku, bukan karena diri aku sendiri, tapi karena kedua orang tuaku. Tuhan, biarkan aku selalu tersenyum dalam keadaan apapun demi kedua orang tuaku. Pejamkan mata kalian dan ingat kedua orang tua kalian, dan bilang dan sampaikan kepada kedua orang tua kalian melalui hati kalian, "Ma, Pak, aku sayang sama kalian. Aku tahu kalian itu sedang kesusahan sekarang. Aku tahu kalian itu sedang berpikir, apakah aku baik-baik aja? Apakah aku sudah makan? Apakah aku masih mempunyai makanan di sini? Ma, Pak, tunggu sebentar lagi. Aku akan datang memberikan kebahagiaan yang sebenarnya untuk kalian. Tidak banyak, tapi perjuanganku tidak akan sia-sia. Dan buat orang tuaku yang sudah berada di sisi kanannya Tuhan, setidaknya tersenyumlah, Pak, Ma, di saat kalian melihat aku sudah berusaha, walaupun perjuanganku itu belum nampak,
Walaupun perjuangan aku itu belum melihatkan hasil, tapi aku sedang berusaha. Tunggu sebentar lagi. Senyuman kalian, kebahagiaan kalian akan bersinar nanti hanya karena perjuanganku. Menangislah jika kalian ingin menangis. Bersedihlah jika ingin kalian bersedih. Tapi janji, jangan lakukan hal bodoh lagi. Tapi janji guys, jangan pernah lakukan hal yang tidak kamu inginkan, yaitu pura-pura bahagia di keramaian orang. Tunjukkan dirimu sendiri. Biarkan orang lain melihatmu itu beda pada hari berikutnya. Kamu kuat, kamu akan tetap semangat. Bukan karena orang lain, bukan karena pasangan kamu, tapi karena orang tua kamu. Dan ini adalah pesan kepada orang-orang yang sama seperti saya adalah anak rantau. Tetaplah semangat, tetaplah satu tujuan. Apapun tujuan kita itu dari awal untuk merantau, tetaplah fokus ke sana. Jangan pikirkan orang lain dan jangan pikirkan dunia. Pikirkanlah kedua orang tuamu. Sedangkan orang tuamu itu bahagia di saat kamu itu mengucapkan kalau kamu itu sedang baik-baik saja. Jadi, jangan pernah berpikir kamu akan membahagiakan kedua orang tuamu jika kamu memberikan yang lebih dari kabar baik. Setidaknya kamu bahagiakan kedua orang tuamu dengan cara kamu mengatakan kalau kamu itu sudah makan banyak di perantauan, ataupun kabar kamu itu baik-baik aja, sehat, dan tidak ada penyakit yang menghampiri kamu. Itu cukup bahagia kepada kedua orang tua kamu di saat mereka mendengarkan hal itu. Jadi jangan pernah frustasi, jangan pernah stres, jangan pernah lelah, dan jangan pernah beranggapan kamu itu adalah anak yang tidak berguna, karena sampai sekarang kamu tidak bisa memberikan kebaikan kepada kedua orang tuamu. Cukup lakukan itu aja. Berikan kabar baik dan bilang kepada kedua orang tuamu bahwa kamu itu sudah makan banyak pada hari ini. Oke, cukup sampai di sini video aku tentang suara hati anak rantau. Jadi kalian itu jangan lupa untuk subscribe dulu channel aku dan bunyikan juga loncengnya supaya kalian itu bisa update selalu tentang video-video aku yang positifnya. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komen pastinya video aku, karena kalian itu adalah motivasi Kak Mel, kalian adalah pendukung Kak Mel. Jika kalian melakukan hal tersebut, maka Kak Mel sudah terbantu untuk mendapat dukungan dari kalian semua, teman-teman aku. Oke, bye.